Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi jaa'a bi risalati syari'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa ya ayyuhal hadiruna kiram, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم خَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ وَشَرُّ النَّاسِ man qala umruhu wa sa'a amaluhu. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sekalian rahimakumullah, tan intinya puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat dan rahmat yang Allah curahkan kepada kita. Dan sampai siang hari ini Allah memberikan kekuatan kepada kita bisa melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat. Betapa banyak kalau kita pikir teman kita, saudara kita, tetangga kita di tahun 2021 masih berjumpa dengan kita, di tahun baru 2022 ini sudah tidak berjumpa lagi dengan kita. Betapa banyak orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan Israel untuk mencabut nyawa manusia, tidak memakai syarat sedikit pun. Artinya yang mati gak harus syaratnya sakit dulu. Artinya lagi orang yang sehat pun gak sedikit mati. Banyak cerita orang mengatakan malam itu dia ngopi bareng dengan kita. Tadi saja ngobrol dengan saya. Sekarang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalau seumpamanya diibaratkan dengan orang lain atau kecuali dengan kita. Satu-satunya yang pasti untuk kita adalah mati. Kita jadi orang kaya belum pasti. Kita miskin selamanya nggak pasti. Yang pasti untuk kita adalah kematian pasti. Betapa banyak di antara manusia yang mengkhawatirkan tentang kehidupan masa depannya, terutama urusan duniawinya. Takut keluarganya tidak makan, takut rumahnya kebocoran karena musim hujan, takut seandainya anak-anaknya tidak sekolah tinggi-tinggi. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki seluruh manusia. Bahkan bukan hanya manusia, binatang melata, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini dijamin rezekinya oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak semata-mata Allah ciptakan binatang mana melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Kita perhatikan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, nyamuk. Sampai sekarang kita gak pernah memperhatikan segede apa matanya nyamuk, segede apa mulutnya nyamuk, dia bisa terbang, dia bisa hidup. Kenapa? Karena memang ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara makhluk Allah mungkin yang lebih khawatir untuk rezeki harusnya cecak, bukan kita. Cecak hinggapnya di dinding, makanannya nyamuk. Ketika dia mau makan nyamuk, nyamuknya terbang. Harusnya lebih stres dia cecak daripada kita. Kita dikasih akal, dikasih fisik, dikasih badan yang sempurna dan lain sebagainya. Tidak seharusnya kita mengkhawatirkan urusan rezeki karena dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau gudang rezeki kita di sisi Allah masih ada, dijamin gak akan mati.
Tapi kalau gudang rezeki kita sudah habis di sisi Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan. Banyak orang yang mengkhawatirkan rezekinya, tapi sedikit sekali orang yang mengkhawatirkan bagaimana kehidupan dia setelah kematian itu. Padahal kehidupan setelah kematian abadan abada, selama-lamanya kita akan mempertanggungjawabkan apapun perbuatan kita di dunia ini sejak balik sampai dan meninggal. Oleh karena tadi rahimahumullah, pada kesempatan ini Fatih berwasiat, tingkatkanlah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi Allah mudah saja menjatuhkan orang yang tinggi ke bawah, menaikkan derajat yang bawah ke atas sebentar saja bagi Allah. Dan nasib yang terjadi pada kita rahasia Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita lupakan demi dunia, lupakan yang menciptakan itu semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam selamanya terlimpahkan kepada panutan kita kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya yang nyambur pada ajarannya sampai yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia tentang ujian hidup. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sungguh Allah akan menguji kalian itu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Kalau Rasul pernah menyabdakan ad-dunya darul bala, dunia ini adalah tempatnya cobaan, dunia ini tempatnya ujian. Jadi kalau kita mencari kebahagiaan yang dia hakiki di dunia, tidak akan ketemu. Karena namanya orang hidup pasti diuji dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap ujian yang datang kepada hambanya bukan hanya sekedar kesusahan saja. Uang nggak ada, istri bawel, rumahnya ngontrak belum bayar, pekerjaannya nggak jelas, penghasilannya nggak jelas, yang susah-susah. Bahkan kebaikan pun itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jabatannya semakin tinggi, rumahnya bagus, mobilnya mewah, tanahnya di mana-mana, istrinya cantik, anaknya baik-baik semuanya. Itu juga ujian dari Allah. Tapi kalau kita dilihat dari kedua ujian ini, banyak sekali orang yang lulus diuji ketika susah, dan sedikit sekali orang yang lulus ketika diuji dengan kelapangan. Kenapa demikian? Karena ketika seorang hamba diuji dengan kebaikan, dengan kelapangan, terutama dengan materi, pintu maksiat terbuka lebar. Mau maksiat, fasilitasnya ada, uangnya ada. Jadi bahaya sekali kalau kita diuji dengan kebaikan, terutama berupa materi, imannya tidak kuat. Sungguh Allah akan mencintai seorang mukmin yang kuat ekonominya, tapi syaratnya beriman. Karena dia tahu bahwasanya apapun berapapun yang didapatinya itu semuanya titipan dari Allah. Dan namanya titipan, awal akhir cepat lambat pasti akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Secara otomatis orang yang beriman menggunakan seluruh fasilitas hidup dan kehidupannya di jalan Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang Allah perkenankan umurnya panjang, amalnya bagus. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang dikasih umur panjang tapi semakin buruk pekerjaannya, semakin buruk amalnya. Dan Rasulullah mengingatkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lain. Ada sebagian orang yang mengatakan, yang penting mah saya sekeluarga bisa makan, tidur gak kepanasan dan gak kehujanan, anak-anak mempunyai pendidikan yang layak. Sebagian orang mengatakan bagus, tapi guru saya bilang itu egois. Berarti selama hidupnya dia cuma mikirin diri sendiri dan keluarganya, tidak pernah memikirkan saudara-saudara. Sedangkan Rasulullah mengingatkan, tidak sempurna imannya seseorang sementara dia tidur dalam keadaan kenyang, padahal tetangganya tidur dalam keadaan lapar.
Hadirin sedang dirahimahumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 291. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagian manusia ada yang bermohon kepada Tuhannya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Orang yang semata-mata mencari kebaikan di dunia saja, kebahagiaan di dunia saja, tanpa pandang bulu dengan sifat rahmannya Allah kasih. Apakah dia beriman, apakah enggak, apakah dia orangnya musyrik atau enggak. Kalau hanya kebahagiaan di dunia Allah kasih tanpa pandang bulu. Bahkan dalam kenyataan realitanya ada orang yang enggak pernah mengenal Allah, nyembahnya pun bukan ke Allah, nyembahnya pun mintanya pun kepada selain Allah, tapi urusan materi lebih banyakkan dia daripada kita. Dan tidak sedikit ada orang yang sholatnya 5 waktunya rajin, baca Qur'annya rajin, sedekah semampunya, dari dulu kehidupannya gak ada perubahannya. Orang yang kurang beriman pasti kadang-kadang tak terasa lisannya berucap, loh kok orang kafir saja gak beriman sama Tuhan, kok rezekinya banyak, kita ibadah tiap hari gak kaya-kaya. Nah, rahimakumullah, orang yang beriman itu selanjutnya wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang yang beriman itu bukan hanya orientasinya dunia saja, tapi dia meminta kebaikan di akhirat dan dihindarkan dari siksa api neraka. Suatu ketika saya bersilaturahim dengan seorang kiai. Ketika seorang kiai itu menasihati kami dengan ucapan, "Nah, kebahagiaan yang kau dapatkan hanya bisa kau capai dengan 4 hal. Yang pertama, ketika engkau punya materi, itu adalah kebahagiaan yang semu dan sedikit dari yang sedikit. Padahal dalam realitanya banyak orang memandang, banyak orang melihat kalau orang yang rumahnya bagus, tanahnya di mana-mana, mobilnya mewah, dia adalah orang yang paling berbahagia. Kenapa? Karena melihatnya dari jauh, memandangnya dari jauh. Berbeda halnya kalau seandainya kita deketin, kita ngobrol dengan bersangkutannya, pasti biasanya ngeluhnya lebih banyak dibandingkan kita. Makanya Abah bilang begini, ketika engkau melihat pegunungan, indahnya itu ketika jauh. Kau pandang dari jauh, indah itu pegunungan. Semakin dekat, engkau akan semakin tahu apa yang ada di dalam gunung. Semakin kau daki, semakin susah kehidupannya. Makanya timbul peribahasa orang Jawa, wang sinawa, orang itu cuma saling nyangka, saling kira kehidupan orang lain lebih bahagia daripada dirinya. Kalau kau pengen bahagia, kata apa? Nikmati apapun yang Allah berikan kepadamu saat itu juga. Apapun, berapapun nilainya, ketika kita bisa menikmati dengan rasa syukur, insya Allah lebih bahagia dibandingkan hartanya yang melimpah, tapi hatinya gersang. Beliau menyampaikan, ada yang kualitasnya lebih tinggi dibandingkan materi, yaitu kesehatan. Apa artinya materi yang banyak tanpa sehat? Villa di mana-mana, di Jogja ada, di Tawangmangu ada, bahkan di Jawa Barat di Puncak pun ada. Saking kayanya, tapi belum tentu setiap villanya bisa dikunjungi. Jangankan sebulan sekali, mungkin saja seumur hidupnya nggak pernah dikunjungi. Yang menikmati tetap orang lain. Mobilnya berjejer, bahkan lebih dari 5. Yang dinikmati 1, tapi kalau sudah setruk 1 pun nggak pernah dinikmati. Makan apapun Bapak bisa, fasilitasnya ada, uangnya ada. Tapi kita merasa nikmatnya makan ketika sudah kenyang. Meskipun makanannya masih banyak, udah kenyang tetap gak mau makan. Tidak rahimakumullah. Jangan sampai kehidupan kita, ini pesan dari Abah saya, jangan sampai kehidupan kita seperti halnya monyet. Kalau monyet dipilih, ini pisang, ini duit, pasti monyet pilihnya adalah pisang. Karena apa? Karena monyet tidak tahu nilainya duit. Kalau monyet tahu nilainya duit, pasti dia milih duit, tiap hari bisa ke pasar beli pisang. Manusia yang ibaratkan monyet, kalau dipilih ini duit, ini sehat, pilih mana? Ucapannya sih pilihnya sehat, tapi realitanya ternyata hidupnya kagak sehat. Makan minum gak teratur, banting tulang, peras keringat, siang dijadikan malam, malam dijadikan siang, demi dunia.
Padahal setelah dunianya teraih, kemudian dicoba dengan ketidaksehatan, ternyata dunia yang banyak tidak bisa dinikmatinya. Bukan tidak boleh jadi orang kaya, tapi perhatikan kesehatan kita. Jangan sampai kekayaan kita sama sekali tidak dinikmati. Kemudian ada yang kualitas nomor 3 yang harus kita perhatikan. Kebahagiaan, sudah punya harta yang banyak, kesehatan yang prima, adalah punya pasangan hidup yang solehah. Karena harta kita pun bisa ludes gara-gara istri yang gak solehah. Kesehatan kita pun akan terganggu gara-gara istrinya gak benar. Dan yang paling tinggi yang harus diminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang nomor 4, meminta keturunan yang soleh dan solehah. Tidak sedikit harta ludes orang tuanya gara-gara anak, gak sedikit terganggu kesehatan orang tuanya gara-gara anak. Oleh karena itu, 4 hal ini yang perlu kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika minta umur panjang. Bukan hanya sekedar umur panjang, karena sabda Nabi, umurnya panjang kalau amalnya jelek percuma. Tapi mintalah umur yang panjang, rezeki yang halal, yang thayyibah, yang mubarakah. Kemudian mempunyai kesehatan yang prima dan mempunyai pasangan hidup yang solehah, kemudian punya anak-anak yang soleh dan solehah. Setidaknya ujian apapun yang menimpa kita, baik buruk, kalau 4 hal itu kita miliki, insya Allah semuanya pasti ada jalan keluarnya. Sebaik-baiknya jalan keluar adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli wa sallim ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad, kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa sallallahu alaihi wa sallam sahabati Rasulillah ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat wa qadi al hajat. Allahumma adfu 'anna wal bala wal fasha wal munkar was-suyuf wal mukhtalifat wash-shada'id wal mihal ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ansur juyushal muslimin
وسائر الموحدين وأهلك الكفر